Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hasil budidaya ikan gupi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama dan pengamatan kami selama 4 minggu merawat ikan gupi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maya Daura Zahra. Saya Binda Amalia. Saya Denisa Pratiwi. Saya Disya Maulana. Jadi, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Denisa. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi budidaya ikan hias yang cukup besar, baik ikan hias maupun air tawar. Indonesia juga memiliki iklim tropis yang mendukung guna budidaya ikan hias di perairan laut atau tawar. Kemudian, salah satunya itu di Indonesia memiliki ikan gupi karena warna yang bervariasi seperti warna merah, biru, kuning, maupun warna lain. Ikan gupi memiliki jenis warna dan ekor yang beragam. Kemudian bentuk ekornya beragam, misalnya mirip kipas atau melebar. Pada ikan jantan, sirip ekor tampil sangat indah karena cenderung lebih lebar dan berwarna kontras dengan corak yang beragam. Kemudian, jika kita ingin merawat ikan gupi dengan baik dan melakukan pemasaran yang tepat, budidaya ikan gupi dapat menjadi usaha bisnis yang menguntungkan. Maka dari itu, kita akan melampirkan bagaimana cara memulai dan membudidayakan ikan gupi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Disya, yaitu teknik dan cara budidaya ikan gupi. Oke, jadi ini itu tentang teknik dan cara membudidaya ikan gupi. Nah, yang pertama itu adalah persiapkan tempat atau akuarium. Karena ikan tinggal di air, maka kita harus membutuhkan akuarium karena air juga membutuhkan wadah. Yang pertama itu adalah siapkan akuarium dengan ukuran minimal 20 x 30 cm. Yang kedua, pasang filter dan pompa untuk menjaga kualitas air. Kemudian yang terakhir itu tambahkan dekorasi akuarium seperti tanaman, batu, dan kayu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ikan. Di sini kegunaan pasang filter itu supaya hidup atau pernapasan ikan itu terjaga dengan baik atau dengan bernafas dengan baik gitu loh. Karena kalau nggak ada filter, ikan itu akan menyerap udara-udara yang ada di sekitarnya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pilih bibit. Kenapa pilih bibit? Karena kalau kita asal memilih, itu kita akan merawat ikan yang bisa aja jelek bibitnya atau gampang mati atau ikan yang lemes gitu loh. Kemudian caranya itu adalah yang pertama, pilih bibit ikan gupi yang sehat, aktif, dan berkualitas. Yang kedua, pastikan bibit memiliki warna yang cerah dan bentuk tubuh yang sempurna. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan air. Yang pertama, gunakan air yang jernih dan bebas dari klorin. Karena kalau ada klorin, ikan akan sulit atau terganggu pernapasannya karena dari olahan airnya pun tidak jernih. Yang kedua itu tambahkan garam akuarium untuk menjaga keseimbangan pH air. Yang terakhir itu pastikan suhu air antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Yang keempat yaitu adalah pemberian pakan, karena ikan juga seperti manusia yaitu membutuhkan makanan supaya tidak lapar dan tidak lemas. Yang pertama, berikan pakan yang seimbang dan bergizi seperti pelet ikan atau makanan hidup kayak ulet-ulet gitu yang kemarin kita lihat di tempat ikan. Kemudian yang terakhir itu pastikan pakan diberikan secara teratur dan tidak berlebihan. Kemudian poin yang kelima itu perawatan akuarium. Selain ikan membutuhkan akuarium atau tempat gitu, akuariumnya juga membutuhkan perawatan, bukan ikannya saja yang membutuhkan perawatan. Yaitu pertama, pastikan akuarium selalu bersih dan bebas dari kotoran. Yang kedua, ganti akuarium secara teratur untuk menjaga kualitas air. Yang ketiga, pastikan filter dan pompa akuarium berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, pemantauan kesehatan ikan. Karena kesehatan ikan sangatlah penting karena kita bertugas untuk memperhatikan dan merawat ikan gupi ini. Jadi itu pertama, pastikan ikan gupi selalu sehat dan aktif. Yang kedua, periksa ikan secara teratur untuk mendeteksi gejala penyakit. Dan yang terakhir, berikan perawatan yang tepat jika ikan sakit. Selanjutnya akan ada hasil budidaya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi pada minggu pertama, ikan gupi yang dibudidayakan berjumlah 10 ekor. Ikan-ikan ini memiliki ukuran sepanjang 2 cm.
Ikan-ikan ini ditempatkan di dalam wadah kecil. Air yang berada di dalam wadah selalu diganti secara rutin setiap minggu dan diberi pakan secara rutin 2-3 kali sehari agar perkembangan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi dari hasil pengamatan kita itu tingkat keberhasilannya berada di angka 100%, sedangkan tingkat moralitasnya masih berada di 0%. Selanjutnya pada minggu kedua, jumlah ikan gupi yang tadinya berjumlah 10 ekor menjadi 8 ekor. Nah, 2 ekornya lagi ini mati disebabkan oleh stres. Nah, panjang ukuran dari sisa ikan yang masih hidup itu mencapai 2,5 cm. Dari hasil pengamatan kita juga, itu tingkat keberhasilannya mencapai 80%, sedangkan tingkat moralitasnya mencapai 20%. Lanjut, pada minggu yang ketiga, jumlah ikan gupi yang dibudidayakan yang tadinya berjumlah 8 ekor, sekarang tersisa menjadi 6 ekor. Nah, 2 ekornya lagi ini mati disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Nah, panjang ukuran dari sisa ikan yang masih hidup itu mencapai 3 cm. Kemudian tingkat keberhasilannya itu mencapai 60%, sedangkan tingkat moralitasnya mencapai 40%. Dan yang terakhir atau pada minggu keempat, jumlah ikan gupi yang dibudidayakan yang tadinya ada 6 ekor, sekarang menjadi 5 ekor. Nah, 1 ekornya lainnya lagi mati disebabkan oleh stres. Nah, panjang ukuran dari sisa ikan yang masih hidup ini mencapai 3,5 cm. Kemudian tingkat keberhasilan akhir mencapai 50%, sedangkan tingkat moralitas akhirnya mencapai juga 50%, yang artinya seimbang. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari Vinda. Oke. Untuk yang kesimpulannya, budidaya ikan gupi di rumah merupakan aktivitas yang menarik dan juga relatif mudah untuk dilakukan. Ikan gupi juga memiliki keunggulan dalam pemeliharaan yang tidak memerlukan banyak biaya dan perawatan yang sederhana. Dengan akuarium yang sesuai, kualitas air yang terjaga, serta pemilihan induk yang tepat, budidaya ikan gupi dapat berjalan dengan baik. Nah, secara keseluruhan, dengan perawatannya yang baik, budidaya ikan gupi tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para penghobi ikan. Nah, dengan demikian, budidaya ikan gupi di rumah adalah pilihan yang menjanjikan, baik secara hobi maupun sebagai sumber penghasilan tambahan. Nah, untuk sarannya yang pertama, jaga kualitas air. Pastikan suhu air ini berada dalam sekitar 24-28 Celcius dengan pH 7-8 dan lakukan pergantian air rutin 25% setiap minggunya. Yang kedua, pemberian pakan. Berikan pakan seimbang seperti pelet, artemia atau cacing darah yang tadi dikatakan oleh Disya 2-3 kali sehari. Nah, untuk yang ketiga, pisahkan anakan. Setelah melahirkan, pisahkan anakan gupi untuk mencegah kanibalisme. Yang keempat, pemilihan induk yang sehat. Pilih induk yang sehat dan bebas penyakit untuk menghasilkan anakan yang baik. Yang kelima, kontrol populasi. Jangan biarkan ikan terlalu banyak dalam satu akuarium agar tetap senang dan juga nyaman. Dengan mengikuti saran ini, budidaya ikan gupi di rumah dapat menjadi perjalanan yang sukses. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.